Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita di dalam Islam Futuristik episode 153. Kita masih akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kontroversi peradaban alien di planet bumi ini. Kita sudah melakukan sejumlah kajiannya dan hari ini kita akan melanjutkan lagi progres sesuai dengan apa yang sedang kita diskusikan di dalam forum. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang kolaborasi antara peradaban alien dengan peradaban manusia, kita simpulkan atau kita sambungkan dulu kajian kita dengan episode-episode yang lalu supaya kita mendapatkan sambungan logikanya. Kita telah melakukan kajian dalam dua sisi. Yang pertama adalah dalam sudut pandang saintifik, sudut pandang ilmiah. Dan yang kedua adalah sudut pandang Qur'ani. Kita mencoba melakukan kajian secara simultan untuk mendapatkan titik temunya. Karena informasi Quran itu adalah informasi yang seharusnya ada buktinya di dalam realitas kehidupan. Dan sebaliknya, realitas kehidupan itu sesungguhnya adalah perwujudan dari informasi yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam dua sisi kita sudah mendapatkan kesimpulannya itu. Yang pertama, dalam sudut pandang saintifik, kita telah mendapatkan kesimpulan dari lembaga-lembaga astronomi internasional, di antaranya kita mengambil dari pendapat NASA, bahwa yang pertama, peradaban alien itu menurut mereka tidak terbukti ada di luar angkasa. Sampai detik ini tidak ada bukti satupun yang menguatkan bahwa ada peradaban di luar angkasa. Yang kedua, tetapi NASA tetap tidak menafikan keberadaan kehidupan di luar angkasa meskipun mungkin itu tidak berperadaban. Maka penelitian, observasi, pengamatan, proyek-proyek terkait dengan itu masih dilanjutkan. Misalnya program SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, untuk mengamati benarkah ada kecerdasan di luar angkasa. Atau yang lebih maju lagi adalah program Breakthrough Listen Project. Mendengar-dengarkan barangkali ada sinyal-sinyal peradaban dari luar angkasa. Semuanya sedang berjalan, tapi sampai detik ini belum ada bukti yang menguatkan keberadaan alien di luar angkasa. Yang ketiga, mereka menyimpulkan penampakan alien yang dihebohkan oleh masyarakat dunia itu sangat dimungkinkan adalah peradaban dari planet bumi ini sendiri. Bisa dari peradaban manusia di masa lalu atau yang tersembunyi, ataupun dari peradaban bangsa yang ada di dimensi yang berbeda dengan manusia. Oke, itu adalah kesimpulan dari sisi ilmiahnya. Yang kedua adalah kesimpulan dari dalam Kitab Suci Al-Quran Al-Karim. Kita juga sudah melakukan kajian terhadap sejumlah ayat yang menyimpulkan atau memberi kesimpulan kepada kita bahwa memang di luar angkasa itu tidak ada kehidupan yang berperadaban kecuali ada yang disebut sebagai malaikat, ya, makhluk yang berakal. Sedangkan peradaban manusia dan jin itu ada di planet bumi ini. Keduanya disetarakan sebagai makhluk yang berperadaban, disebut juga sebagai makhluk ibadah. Kita sudah melakukan kajiannya di episode yang lalu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan ayat-ayat lainnya kita sudah mengkaji bahwa manusia adalah penduduk bumi dan jin itu adalah penduduk bumi. Manusia ada di dimensi alam dunia, sedangkan jin itu ada di dimensi yang lebih tinggi. Sehingga dikatakan Al-Quran, mereka bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka.
Oke, sampai di sana kita sudah melakukan kajiannya dalam dua sisi, secara saintifik maupun secara Qur'ani, menunjukkan bahwa alien itu dimungkinkan adalah peradaban dari planet bumi ini sendiri, yang kalau kita cross-check-kan ke Al-Quran, itu dimungkinkan adalah peradaban dari bangsa jin. Dikarenakan bangsa jin diciptakan Allah lebih dulu dibandingkan bangsa manusia. Fisik manusia dari min sulalatin mintin, dari saripati tanah, material, sedangkan bangsa jin fisiknya dibuat dari api, min marijin minar, diciptakan dari panas api, energi panas yang sangat tinggi. Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan melakukan kajian lebih jauh lagi. Apakah dimungkinkan peradaban jin dan peradaban manusia itu melakukan interaksi, bahkan kolaborasi? Di episode yang lalu kita telah memberikan sudut pandang dalam sisi ilmiah bahwa ada situs-situs, ada 7 situs yang kita bahas. Semestinya lebih banyak dari itu bisa dikaji, tetapi yang menurut penelitian ilmiah itu sangat fenomenal, menempati posisi teratas, digambarkan minimal ada 7 itu. Di mana situs-situs itu diduga sebelumnya adalah peradaban dari alien. Tetapi kita telah melakukan kajiannya, situs-situs itu sangat dimungkinkan sesungguhnya dilakukan oleh bangsa manusia sendiri. Dikarenakan memang menurut Al-Quran pun dan menurut penelusuran jejak arkeologi, bahwa di masa lalu sebetulnya umat manusia juga memiliki peradaban yang tinggi sesuai dengan zamannya. Kalau kita lihat sejarah manusia sejak zaman prasejarah sampai sekarang, maka itu memiliki fase-fase peradabannya. Dimulai dari zaman prasejarah, kemudian ada yang disebut sebagai zaman batu. Zaman batu ini adalah di mana manusia peradabannya masih menggunakan bebatuan untuk membantu kehidupannya sehari-hari, membuat peralatan-peralatan rumah tangga, peralatan perkakas-perkakas untuk melakukan aktivitas apa saja, sampai membuat karya-karya seni, membuat rumah dan sebagainya, itu memiliki fase-fase. Yang paling tua disebut sebagai zaman batu. Zaman batu ini dimulai dari sekitar ratusan ribu tahun yang lalu. Ada yang menyebut dimulai dari 600.000 tahun yang lalu. Itu adalah zaman batu. Dibagi menjadi zaman batu tua, di mana manusia purba menggunakan batu tetapi dengan cara yang masih sangat sederhana, dengan batu-batuan yang kasar, cuma digunakan saja sebagai alat bantu. Itu adalah zaman batu tua. Yang kedua setelah zaman batu tua adalah zaman batu tengah. Lebih bervariasi perkakasnya, peralatannya, karya-karya mereka, tetapi masih menggunakan batu-batuan dengan cara yang kasar. Ini kira-kira sampai puluhan ribu tahun yang lalu. Kemudian ada yang disebut sebagai zaman batu muda, di mana perkakasnya semakin variatif dan kemudian semakin dihaluskan. Tetapi kemudian yang paling mutakhir dari zaman batu itu adalah yang disebut sebagai megalitikum atau zaman batu besar. Kalau yang paling tua disebut paleolitikum, kemudian mesolitikum, kemudian neolitikum, yang paling akhir disebut sebagai megalitikum. Di mana manusia, peradaban manusia pada waktu itu kemudian menggunakan bebatuan itu dalam karya-karyanya, mulai dari yang berukuran kecil sampai berukuran besar-besar. Karya-karya seni, patung-patung, ukiran, pahatan yang kecil, sampai kemudian membuat patung yang lebih besar, membuat rumah-rumah, memahat gunung, bahkan segala macam bentuk karya-karya yang hebat, yang sangat fenomenal di zamannya, bahkan juga sampai masih membuat terheran-heran orang sekarang. Di zaman megalitikum itu dibikinlah karya-karya yang besar. Jadi ini menunjukkan sejarah manusia memang memiliki tahapan peradaban itu yang sedemikian maju sesungguhnya,
Secara ilmiah itu diberikan alasan dan data-data sejarahnya, jejak-jejak sejarah dan arkeologinya, artefak-artefaknya, bahkan situs-situsnya yang masih tersisa sampai sekarang. Tetapi dari sisi Al-Quran juga digambarkan bahwa manusia di zaman dahulu sesungguhnya juga maju, memiliki peradaban yang hebat-hebat. Di antaranya digambarkan Allah di dalam surat Rum ayat 9. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu asyadda minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka dan telah mengelola bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Jadi digambarkan bahwa orang-orang dahulu meninggalkan jejak-jejak peradaban. Sebagiannya itu masih terkonservasi sampai sekarang. Bisa dilihat jejak-jejak sejarahnya. Di antaranya kemudian di ayat-ayat yang berbeda diceritakan oleh Allah peradaban di zaman batu itu. Misalnya yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr, Irama dzatil imad allati lam yuhlak misluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau pondasi bangunan yang besar-besar. Al-Quran menginformasikan kepada kita ada kaum-kaum di zaman dahulu yang memotong batu-batu di lembah-lembah, membikin rumah di perbukitan, memahat tebing-tebing berbatu. Bahkan digambarkan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak yang besar untuk mendirikan bangunan-bangunan yang hebat. Di antaranya yang menjadi salah satu fenomena peradaban masa lalu adalah piramida itu. Ketinggiannya sampai 150 meter dan bobot batu yang diangkat atau disusun itu minimal 2 ton sampai 10 ton. Bagaimana orang dahulu bisa mengangkat batu-batu itu sampai setinggi itu? Itu masih menjadi tanda tanya bagi orang-orang sekarang pun. Meskipun orang sekarang bisa melakukan dengan berbagai peralatan, tetapi di zaman itu bagaimana hal itu bisa dilakukan? Tetapi Al-Quran memberitakan itu dan kita melihat jejak-jejak sejarahnya. Itu bukan situs yang dibangun oleh alien, tetapi digambarkan sebagai mungkin dibangun oleh manusia sendiri. Di dalam surat Al-Hijr 82 misalnya kembali dijelaskan bagaimana kaum Samud itu membangun rumah-rumahnya di tebing-tebing berbatu. Kita sekarang masih bisa melihatnya itu di Timur Tengah, di Jordan misalnya, di kota Petra kita melihat keberadaan dari situs-situs itu yang luar biasa, indah sekali dan mengagumkan bagi orang sekarang pun. Wa kanu yanhituna minal jibalil buyutan aminin. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung atau bukit-bukit berbatu yang didiami dengan aman. Itulah jejak-jejak sejarah peradaban yang dibuat oleh manusia sendiri. Dari zaman batu, ratusan ribu tahun yang lalu bergeser semakin maju sampai ribuan tahun yang lalu, katakanlah Fir'aun misalnya, Mesir kuno ataupun Mesopotamia, itu adalah peradaban sekitar 4.000-5.000 tahun yang lalu. Itu masih ada zaman batu tetapi pada fase akhir yaitu megalitikum. Sesudah itu muncullah atau berkembanglah menjadi zaman logam. Itu juga ada fase-fasenya. Logam awalnya adalah zaman tembaga, di mana manusia menguasai teknologi logam, tetapi tembaga itu memiliki tingkat kekerasan yang rendah, lembek,
bisa dibentuk dengan segala macam, tetapi sebagai perkakas, apalagi untuk perang dan sebagainya, itu masih belum dimungkinkan karena lembek. Hanya untuk lapisan-lapisan tertentu saja. Tetapi setelah itu berkembang zaman perunggu, di mana tembaga dicampur dengan timah dan kemudian memunculkan jenis tembaga yang lebih keras atau yang disebut sebagai perunggu itu. Dan setelah itu muncul zaman besi. Jadi zaman logam ini memiliki fase-fasenya sampai tingkat zaman besi yang memiliki kekerasan jauh lebih bagus dibandingkan dengan perunggu atau apalagi tembaga itu. Nah, kita melihat itu dalam catatan sejarah peradaban manusia dan juga digambarkan oleh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menceritakan ada zaman-zaman di mana para nabi, para rasul, para penguasa, para raja itu memanfaatkan logam itu. Di antaranya yang digambarkan adalah zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Zulkarnain. Mereka itu catatan sejarahnya menunjukkan berada di zaman logam dan Al-Quran juga menggambarkan bahwa mereka menguasai teknologi logam itu. Surat Al-Anbiya ayat 80 misalnya menceritakan Nabi Daud yang hidup di era kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. 1000 sebelum Masehi itu adalah zamannya Nabi Daud dan digambarkan oleh Al-Quran beliau itu menguasai teknologi besi. Jadi berada di fase terakhir dari era logam itu. Era tembaga, era perunggu dan kemudian era besi. Al-Quran menggambarkan Allah melunakkan besi itu bagi Daud sehingga bisa menciptakan baju untuk perang, persenjataan, perlengkapan untuk perang dan seterusnya dari bahan besi itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Bukan hanya Daud, tetapi Allah juga mengajarkan ilmu Daud itu diturunkan kepada putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Di dalam surat An-Naml ayat 15 misalnya digambarkan terkait hal itu. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Sulaiman ini dalam catatan sejarah hidup di abad ke-8 sampai 9 sebelum Masehi. Beliau mendapatkan warisan ilmu metalurgi khususnya di bidang besi atau pada logam besi itu. Tapi nanti digambarkan dalam ayat-ayat yang berbeda, beliau lebih advance lagi. Akan kita bahas lebih khusus di bagian akhir. Tetapi kalau kita lanjutkan dari abad 8, 9 sebelum Masehi itu, diteruskan zaman logam itu, sampailah ke zamannya Zulkarnain. Di mana itu teknologi metalurginya semakin advance karena bisa mencampurkan antara logam besi dengan logam tembaga misalnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 96 terkait dengan Zulkarnain yang hidup di abad ke-6 itu. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalang fuhu. Hatta idza ja'alahu narang qala atuni ufrigh alaihi kitra. Zulkarnain berkata, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak bukit itu, berkatalah ia, tiupkanlah api. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah membara, dia pun berkata, berilah aku tembaga cair agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Itu adalah kisah Zulkarnain membangun benteng, di mana bentengnya itu dindingnya dibuat dari campuran logam besi dan logam tembaga.
itu adalah gambaran teknologi metalurgi yang sangat hebat di zamannya, karena bukan main-main, bukan ukuran kecil, melainkan ukuran yang sangat besar untuk membangun benteng itu. Yang saya ceritakan itu tadi adalah perkembangan peradaban manusia. Tidak terkait dengan bangsa alien atau yang kemudian kita simpulkan dari Al-Quran digambarkan sebagai bangsa jin itu. Nah, yang sangat menarik, kemudian Al-Quran menceritakan adanya kolaborasi antara bangsa jin atau yang sementara ini kita anggap sebagai alien itu, karena memang kesimpulan saintifiknya dan Qur'aninya mengarahkan begitu. Alien adalah penduduk bumi, bangsa bumi, ada di dimensi yang berbeda, yang kata Al-Quran itu menjurus kepada bangsa jin. Nah, sangat menarik, di dalam surat Saba 12-13 misalnya, Al-Quran menceritakan adanya kolaborasi antara Nabi Sulaiman yang menguasai teknologi peradaban manusia dengan memanfaatkan bangsa jin, sehingga digambarkan Al-Quran pada waktu itu peradaban di zaman Sulaiman sedemikian majunya. Mari kita baca dalam surat Saba ayat 12 dan 13. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahru wa rawahuha syahr wa asalna lahu ainal kitar wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa may yazih minhum an amrina nudhikhu min adzabis sa'ir. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ya'maluna lahu ma yasha'u mim mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk industri yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Bahkan di dalam surat Al-Anbiya 82 digambarkan juga punya pasukan jin yang bisa diperintahkan untuk menyelam ke dasar lautan, mengambil segala macam yang ada, mineral-mineral, bebatuan atau apapun, tambang-tambang yang ada di dasar lautan untuk diambil digunakan membangun kota atau wilayah-wilayah, bangunan-bangunan yang ada di dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Wa minas sayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan kami telah menundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan atau jin yang menyelam ke dasar lautan untuknya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka. Sangat menarik diceritakan oleh Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki para ilmuwan teknolog dari kalangan manusia, tapi juga memiliki pasukan-pasukan ilmuwan teknolog dari kalangan jin, yang mereka itu bekerja secara berkolaborasi. Dalam bidang apa saja yang diingini oleh Nabi Sulaiman? Dalam bidang transportasi, digambarkan bahkan menggunakan teknologi angin. Perjalanan di waktu pagi atau sore itu setara dengan perjalanan 1 bulan. Menunjukkan bahwa transportasi yang menggunakan teknologi angin itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Itu di zaman Nabi Sulaiman. Digambarkan juga membuat patung-patung.
dengan cairan-cairan tembaga di atas periuk-periuk industri yang besar-besar, gedung-gedung yang berukuran tinggi, berukuran megah, ya, Istana Sulaiman. Bahkan kemudian digambarkan juga ada satu teknologi yang sampai sekarang masih menjadi misteri dan sedang terus diupayakan untuk difahami, yaitu teknologi teleportasi. Di mana Nabi Sulaiman bisa memindahkan sebuah benda berukuran besar, beratnya beberapa ton, yaitu singgasananya Ratu Balqis dari sekitar negeri Yaman atau negeri Sabak pada waktu itu. Posisinya ada di Yaman sekarang, selatan Jazirah Arabia, dipindahkan ke kawasan Palestina, di Yerusalem di mana beliau berada. Itu jaraknya kurang lebih 2000 km, tetapi Nabi Sulaiman memerintahkan staf ahlinya, ada kalangan jin dan kemudian yang melaksanakan adalah manusia. Dia bisa membawa dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang kecepatannya itu adalah lebih cepat dari kedipan mata. Begitu Nabi Sulaiman meminta itu dipindahkan singgasana, maka ditinggal kedip, singgasana itu sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Allah menceritakan hal itu di dalam surat An-Naml ayat 38 sampai ayat 40. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Berkata Sulaiman, hei pembesar-pembesar, siapa di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata Ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Berkatalah seorang manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencobai aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Sahabat sekalian, Al-Quran dengan sangat gamblang menceritakan adanya kolaborasi antara peradaban manusia dan peradaban bangsa jin di bawah kendalinya Nabi Sulaiman. Artinya dimungkinkan untuk adanya kolaborasi antara dunia manusia dengan dunia jin, antara peradaban manusia dengan peradaban jin, meskipun berada di dua alam yang berdimensi berbeda itu. Bagaimana caranya? Itu akan terungkap mengikuti perkembangan sains dan teknologi ke masa depan yang memang dimungkinkan terjadinya interaksi alam-alam berdimensi yang berbeda itu. Tetapi dalam kesempatan kali ini itu kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, bahwa secara ilmiah maupun secara Qur'ani dimungkinkan untuk terjadinya kolaborasi dari dua makhluk yang berada di dimensi yang berbeda itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, terus membukakan hikmah-hikmah bagi kita, yang ini insya Allah berguna bagi peradaban manusia ke masa depan untuk mensejahterakan dirinya sambil menjaga alam ini menjadi rahmat bagi kita semuanya.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.